Benar tidak sih ada kemungkinan dalam tanda petik bisnis bom waktu yang menimbulkan? Kita tanya sama Pak Rudi. Pak Rudi, mungkin nggak sih hal yang tadi disampaikan Pak Rudi? Ya, jadi iya, ini kan sebenarnya uang insentif yang 3,550 itu masuk kepada virtual account dari penerima manfaat, ya. Jadi sehingga ini semuanya ada kontrolnya ada di dalam si penerima manfaat, gitu kan. Dia mau membelanjakan apapun silakan di situ, ya. Nah, kalau dia tidak menyelesaikan pelatihannya dari pagu yang sudah kita berikan, itu akan dikembalikan kepada kas negara, gitu ya. Nah, kalau misalnya itu dia tidak menggunakan sama sekali dalam waktu 1 bulan setelah mereka mendapatkan notifikasi diterima, itu pun juga akan kembali ke kas negara, sehingga itu mereka akan kita blacklist untuk tidak bisa mendapatkan manfaat dari kartu prakerja itu lagi. Jadi sebenarnya kontrol dan pilihan itu ada di penerima, gitu kan. Dia mau membelikan apapun bisa, gitu. Nah, itu yang begitu dia menyelesaikan, mendapatkan notifikasi dari platform mengirimkan notifikasi untuk dibayarkan. Gitu loh. Itu yang 600.000 ya, yang bisa dibayarkan ketika sudah menyelesaikan modul yang kemudian dibeli. Pak Saleh, bisa tidak sih kemungkinan ya, ini kalau misalnya aturannya kan sudah jelas, sudah diterapkan, bisa tidak kemudian kalau tadi Profis bilang ini semakin panjang loh, lebih baik kalau misalnya dialihkan ke jaring pengaman sosial aja? Ya, kenapa tidak bisa? Wong kita baru saja sekarang ini Presiden langsung mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang konsolidasi penganggaran kita di Indonesia. Kemudian baru keluar lagi Perpres 54 tahun 2020 tentang postur anggaran yang baru. Itu kan sebetulnya kalau pemerintah mau itu bisa saja. Jadi menurut saya sekarang kan tinggal political will dari pemerintah. Sekarang begini, masyarakat dan rakyat ini tahu bahwa Presiden Jokowi punya niat baik untuk membantu. Bagaimana untuk kita ini, masyarakat kita bisa bekerja. Nah, masalahnya tadi, ini kita tidak yakin bahwa ini kartu prakerja ini bisa nanti menampung orang untuk bekerja. Tadi Pak Riyadi sudah mengatakan ini lapangan pekerjaan mana setelah mereka bekerja, mereka latihan nanti akan nampung. Itu satu. Kemudian yang kedua, modal dari mana yang mereka bisa dapatkan misalnya kalau mereka mau buka usaha sendiri. Ini kan, nanti disebut lagi kur lagi. Nah, kur ini kan juga punya prosedur, punya aturan main yang tidak gampang dilakukan. Kemudian begini sebetulnya, Mbak, saya melihat bahwa penjaringan atau seleksi yang dilakukan untuk mengambil peserta ini juga sangat problematis. Karena begini, pertama kan ini semua orang mendaftar. Kalau kata Pak Rudi tadi, orang cuman face recognition saja yang dilakukan. Orang kan nggak tatap muka, nggak ngerti siapa yang daftar. Saya mohon maaf nih Pak, saya sudah suruh beberapa orang yang punya duit sebetulnya, untuk daftar Pak. Lolos itu. Dan mereka bilang, gampang sekali Pak, itu pertanyaan-pertanyaan yang dimuat itu 4 tambah 2 berapa, sama dengan 6, benar gak? Kemudian ditanya gitu-gitu Pak. Jadi menurut saya ini siapapun misalnya yang daftar di situ, kalau memang sistem komputer dia berjalan dengan benar, itu pasti lolos. Tapi masalahnya, pemilihan mereka yang lolos itu seperti apa? Tadi katanya, oke, kita kasih proporsi untuk PHK. Dari mana caranya kita mengenali mereka itu PHK atau tidak? Kalau dia ngaku di situ, mohon maaf, katanya tipu-tipu saja, agak-agak berbohong sedikit di situ, nggak ketahuan kok. Misalnya dia katakan, wah kita ini di PHK. Dan ingat Pak, ini program ini untuk 3 kelompok masyarakat. Pertama yang belum bekerja, yang kedua yang sudah bekerja ingin meningkatkan skill, kemudian yang ketiga yang PHK, korban PHK untuk diberikan pelatihan. Nah yang 3 ini sekarang bagaimana cara membagi porsinya? Mana yang diutamakan? Orang yang belum bekerja, orang yang sedang bekerja lalu ingin meningkatkan keterampilan, atau orang yang di PHK. Nah, bukankah sekarang masalah kita yang paling fundamental di Indonesia ini adalah orang sekarang lagi butuh makan karena banyak PHK. Sekarang di Indonesia ini saja berapa coba yang sudah di PHK? Ada datanya semua. Nah, ini yang menurut saya diamankan. Karena kalau tidak, ini kan jujur saja menurut saya ini tidak adil juga. Kenapa? Banyak di Indonesia ini orang yang sebetulnya membutuhkan sekali bantuan seperti ini. Cuman karena dia tidak punya komputer, tidak mengerti cara mengakses, banyak sekali orang yang gagal. Yang tadi disebutkan kan yang berhasil, yang gagal kan banyak. Kemudian tadi dia katakan, oh nanti kalau saya mau ikut program ini gimana ya? Saya beli pulsanya pakai apa? Tadi kan dia Pak Rudi mengatakan ini akan diberi uang kalau dia sudah berhasil menyelesaikan satu pelatihan. Kalau belum berhasil,
beli pulsanya dari mana? Bagaimana cara dia menyelesaikan pelatihan itu sementara dia tidak punya pulsa? Itu kan harus online terus dia. Minimal sekali sehari dia harus ikut begitu loh. Ini kan jadi problem. Jadi lebih bagus ya, sekali lagi saya katakan kalau ada niat baik, DPR menurut saya akan bersedia untuk bersama-sama dengan pemerintah membicarakan untuk mengalihkan anggaran ini. Bahkan sekarang menurut Perpres yang baru, sebetulnya pengalihan anggaran itu hanya melalui Kementerian Keuangan saja, tidak perlu bawa ke DPR sekarang. Melalui Perpu nomor 1, kemudian turunannya Perpres nomor 54 itu. Jadi saya kira itu kalau memang kita mau ya bisa saja. Mas Haryadi, pernah tidak kemudian teman-teman Apindo, teman-teman PHRI memberikan data, ini loh yang di PHK, ini loh namanya nicknya untuk bisa kemudian dijadikan data awal verifikasi? Memang menarik ya, kebetulan tim saya, sekjen saya di PHRI sempat komunikasi sama Pak Rudi. Jadi kalau kita mau memverifikasi ini Mbak Mano, itu juga ternyata prosesnya juga tidak semudah apa yang dibayangkan. Jadi kami waktu itu kebetulan dari sektor hotel dan restoran kita mendapatkan awal itu 138.000. Setelah di cleansing cuma dapat 69.000 itu. Tapi itu bisa dijamin pasti betul karena dari segi nama perusahaannya jelas, punya nick dan segala macam itu jelas. Nah, itu yang tadi Pak Saleh sampaikan tuh betul sekali. Jadi verifikasinya itu memang kalau di open seperti itu ya bagaimana ya gitu. Secara sebetulnya dari datanya Kementerian Tenaga Kerja juga jelas tuh ada 1,5 juta yang memang laporannya masuk ya dari 2 minggu lalu loh itu Pak. Iya, yang waktu itu ya 2 minggu lalu 1,5 juta. Udah ada berapa perusahaan, berapa orangnya gitu. Nah, jadi memang waktu itu kami juga sempat agak bingung juga waktu awal kami diminta soalnya Mbak Mano diminta oleh Kemenko, tolong dong asosiasi nama-namanya dimasukin. Nah, kita masukin semua. Nah, terus ada ini baru bahwa nggak bisa tuh semua harus akses sendiri gitu ya. Wah, kita juga juga bingung nih kalau akses sendiri terus yang kita kemarin udah diverifikasi gimana ininya gitu ya. Karena ada juga teman yang menyampaikan juga dari pemerintah bilang itu ada ininya kok bisa diverifikasi. Lagi diverifikasi kalau misalnya orang yang 69.000 yang dari sektor hotel dan restoran ya, dia ternyata sulit mengakses, kan itu gimana, kan tetap bagaimanapun juga dia harus login, harus register di situ. Nah, jadi itu memang masalah verifikasi itu menjadi satu masalah yang menurut saya juga tidak mudah dan khawatirnya juga itu tadi tidak mencapai sasaran gitu. Kalau kemarin sebetulnya kalau dari asosiasi dilibatkan itu lebih ada yang penanggung jawabnya kan. Kalau sampai 69.000 itu datanya nggak benar, saya yang ketua umum. Iya. Pengusaha yang kemudian memiliki karyawan karena itu kan yang terdampak. Karena diverifikasi betul ininya nama perusahaannya apa gitu. Jadi memang ya lepas dari inilah nanti saya nggak tahu persis ya. Nanti kan akan bergulir apakah ini nanti akan sesuai sarannya Pak Saleh juga bisa diubah atau bagaimana. Tapi yang jelas kalau memang tujuannya untuk memberikan jaring pengaman sosial untuk kelompok yang memang saat ini dirumahkan atau di PHK dan sebagainya mengalami kesulitan, ada baiknya memang sistem verifikasinya nanti mesti diperbaiki. Artinya memang ada yang mesti bertanggung jawab juga untuk memudahkan verifikasi bahwa orang ini memang terdampak. Nggak bohong ya. Gimana Pak? Silakan Pak Rudi. Jadi terkait dengan data, memang kita mengumpulkan data-data yang disampaikan oleh kementerian atau lembaga. Data-data dari para masyarakat yang terdampak, baik itu yang dirumahkan, di PHK dan lain sebagainya. Bukan hanya dari asosiasi, namun juga kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah kita minta. Nah, data-data tersebut memang menjadi basis kita untuk memberikan prioritas di dalam kartu prakerja. Tapi perlu diingat juga bahwa kartu prakerja ini sifatnya open access. Jadi tetap orang-orang yang sudah kita data tetap harus mendaftar. Sehingga pada saat pendaftaran itu, begitu nick-nya itu nanti jodoh dengan nick yang ada di database kita yang sudah disampaikan oleh teman-teman dunia usaha maupun KL, itu bisa langsung mereka mendapat notifikasi bahwa mereka menjadi prioritas. Nah, inilah yang kita lakukan selama ini supaya ini lebih tepat sasaran kepada orang-orang yang betul-betul perlu untuk mendapatkan kartu prakerja, benefit dari kartu prakerja saat ini. Jadi datanya ini tidak serta-merta tidak digunakan begitu ya, justru verifikasi. Tapi tetap harus melakukan pendaftaran. Gimana Pak? Ini serius sebetulnya apa yang sampaikan Pak Rudi ini. Tadi kan sudah ada yang didata masuk ke situ. Pertanyaan saya, ada berapa juta orang sekarang yang sudah di PHK, seluruh Indonesia loh ya, bukan hanya Jakarta, yang sudah masuk di platform ini atau sudah masuk dalam data dari PMO-nya. Itu satu Pak. Yang kedua,
Bapak jamin nggak kalau mereka ini sebetulnya dia korban PHK? Dan kata Bapak dia diprioritaskan. Bapak jamin nggak kalau mereka nanti pasti dapat? Kalau nggak dapat apa? Kan ini kan terbatas, hanya 5,6 juta. Ya kan? Lalu kalau Bapak misalnya memprioritaskan seperti itu, misalnya mereka yang sebagian dapat, sebagian nggak dapat, itu di mana letak keadilannya? Ya. Mungkin saya bisa meneruskan juga. Gimana Mas Haryadi sebelum Pak Rudi menanggapi? Pak Saleh, justru banyak keluhan dari yang yang kita data itu masuknya susah, Pak. Jadi masuknya untuk untuk terdaftar di dalam. Untuk masuk itu susah. Jadi saya juga sampai penasaran apa benar sih, saya buka gitu emang ya udah blank putih itu aja, nggak bisa diakses. Nah itu juga saya nggak tahu persis ya ininya detail, tapi keluhan dari makanya kita juga khawatir, wah orang yang memang perlu kebetulan juga udah kita organize, mungkin dia nggak bisa masuk gitu. Malah yang masuk orang yang lain gitu loh. Nah itu yang menurut pandangan kami memang open access ini di satu sisi juga menimbulkan permasalahan tentang ketepatan sasarannya. Jadi mungkin perlu dievaluasi lah Pak Rudi nanti seperti nanti kita lihat, karena nanti kalau Bapak punya sistem bisa memverifikasi data dari KL, lembaga, asosiasi dan daerah, nanti Bapak lihat aja kalau ternyata yang mental banyak, yang mental artinya nggak cocoknya yang sudah diberikan ternyata nggak masuk dalam sistem, berarti memang ininya bermasalah. Saya tambahkan setengah menit ya. Ini Pak, katanya nih yang saya baca nih di media, bahwa cara untuk menentukan siapa yang lolos jadi peserta itu pun dilakukan melalui undian komputer. Jadi ada komputer ini, jejak digitalnya bisa kok gampang diacak begitu, nanti kemudian muncul nama-nama inilah yang dikatakan menang. Karena memang tesnya itu pasti lulus orang kalau udah masuk ke dalam Pak. Tes itu pasti lulus gitu. Makanya cara menentukannya bukan jawaban tes itu. Nah tes itu sendiri nggak ada gunanya. Sesuatu yang pertanyaannya mudah dijawab dan siapa saja pun tahu jawabannya, itu sama dengan artinya tidak memberikan pertanyaan. Baik, kita nanti coba tanya. Ini di sini ada pengusaha startup. Apakah memang sedemikian mudah? Termasuk juga seperti apa penjelasan lebih lanjut dari Pak Rudi? Jangan di mana-mana, tetaplah bersama kami.